Kisah Musa alaihissalam bersama dengan malaikat maut alaihissalam. Baik teman-teman sekalian, saya akan langsung masuk. Untuk kali ini saya tidak mengulangi hadis tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir, karena ini kisah yang masyhur dan juga bahasan kita cukup panjang hadis pada hari ini. Semoga Allah SWT berkahi. Maka saya akan langsung masuk membaca hadisnya, terjemahan, dan insya Allah kita coba mengambil mutiara-mutiara ilmu dari hadis yang mulia ini. Hadis ini di halaman 140 bagian pegang bukunya. Urutan dari awal kita belajar 129. Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'a malakul maut ila Musa alaihi salam faqala lahu ajib rabbak." Qala falatama Musa alaihi salam 'aina malakil maut fafaqa'aha. Qala faraja'a al-malaku ila Allah ta'ala faqala إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقع عيني. قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة. قال ثم مه؟ قال ثم تموت. قال فالآن من قريب ربي أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. Saya ulangi, ربي أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق indal kathibil ahmar. Terjemahannya, kata Nabi SAW, malaikat maut datang kepada Musa AS. Lalu berkata kepadanya, penuhilah panggilan Rabbmu. Lalu beliau bersabda, maka Musa AS menampar mata malaikat maut, lalu mencungkilnya. Kemudian malaikat maut atau malaikat ini kembali kepada Allah Ta'ala seraya berkata, engkau mengutusku kepada hambamu yang tidak menginginkan kematian. Dan dia mencongkel mataku. Beliau SAW melanjutkan hadisnya, lalu Allah mengembalikan matanya kepadanya. Maksudnya malaikat maut seraya berfirman, kembalilah kepada hambaku lalu katakan, apakah kamu menginginkan kehidupan? Jika kamu menginginkan kehidupan, maka letakkanlah tanganmu di atas punggung sapi. Lalu dari bulunya yang menempel pada tanganmu, maka kamu akan hidup 1 tahun dengannya setiap helai bulu tersebut. Musa bertanya alaihissalam, kemudian setelah itu apa? Maka dijawablah, kemudian kamu akan mati atau kemudian mati. Musa AS berkata, kalau begitu sekarang saja, wahai Rabbku, matikanlah aku di tanah yang disucikan, sepanjang lemparan batu. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sekiranya aku di sisinya, niscaya benar-benar aku perlihatkan kuburnya kepada kalian, berada di samping jalan, di sisi Bukit Merah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, ini adalah bacaan untuk kita baru baca bahasa Arab hadis dan terjemahnya secara letterlet. Kita tentu seperti biasa teman-teman sekalian akan mengorek hikmah-hikmah daripada hadis ini. Namun sebelumnya saya akan coba masuk ke makna global dulu. Malaikat maut datang kepada Musa alaihissalam. Di sini maksudnya dalam postur manusia dan bukan postur aslinya sebagai malaikat maut. Itu salah satu makna yang perlu difahami, karena tadi saya baca secara letterlet ya. Kemudian dia berkata kepada Musa, penuhilah panggilan Rabbmu, maksudnya ruhmu akan saya cabut. Maka Musa pun sempat marah dan menampar
bagian mata malaikat maut sehingga matanya tercungkil. Nah, di sini mungkin terjemahan yang lebih tepat bukan mencungkilnya ya, tapi menampar bagian mata sampai matanya keluar ya. Kemudian malaikat itu kembali kepada Allah Ta'ala dan mengatakan, engkau mengutusku kepada hambamu yang tidak menginginkan kematian. Dia telah merusak mataku. Maka Allah pun mengembalikan mata malaikat maut, kemudian berkata kepadanya, malaikat maut kembalilah kepada hambaku, maksudnya Musa alaihissalam, dan tanyakan kepadanya, apakah kamu masih mau hidup? Ya, ini kita bukan lagi terjemah detail, tapi makna ya, supaya bisa difahami makna hadits ini. Jika kamu memang masih mau hidup, maka letakkan tanganmu di atas punggung sapi. Berapa lembar rambut yang tersentuh oleh tanganmu itu, begitulah jumlah umur yang bisa kau dapatkan. Hitungannya per 1 bulu 1 tahun. Tentu ini banyak sekali ya. Karena kalau diletakkan tangan di atas punggung seekor sapi, misalnya telapak tangan orang dewasa, itu sangat banyak bulu yang tersentuh. Gitu kan? Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan, kalau dia mau, boleh dia hidup sejumlah bulu itu. Misal, yang tersentuh adalah 100 lembar bulu, berarti dia punya 100 tahun umur ke depan. 1000 lembar berarti 1000 tahun ke depan. 2000 berarti 2000 tahun. Ya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan di hati Musa alaihissalam dan Musa bertanya. Musa alaihissalam pertama sudah terima itu. Penawaran yang sangat luar biasa. Mau mati tapi dipanjangkan umurnya. Gitu kan. Dan dia pun diberikan umur yang sangat luar biasa panjangnya gitu. Maka Musa alaihissalam bertanya kembali, setelah itu, setelah saya diberikan umur tambahan nanti, apakah saya juga akan mati? Kata malaikat menjawab dari Allah Subhanahu Wa Taala, iya. Maka dia pun mengatakan, kalau begitu, wahai Tuhanku, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, matikanlah aku sekarang. Hanya saja aku minta agar aku dikuburkan di dekat Baitul Maqdis di Palestina. Dekat Baitul Maqdis di Palestina. Masjid Aqsa. Ya. Ukuran lemparan batu. Jadi sejauh apa batu bisa dilemparin dari Baitul Maqdis, maka disitulah aku diwafatkan dan minta untuk dikuburkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun mengabulkan permintaannya. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW menutup hadis sambil mengatakan, demi Allah, kalau seandainya saya pas ada di sana, di Baitul Maqdis, saya akan tunjukkan kepada kalian kuburannya Musa. Berada di pinggir jalan, ya, di atas tanah yang berwarna merah. Ini makna hadis. Saya berharap teman-teman sekalian yang mengikuti acara kita ini, insya Allah, baik yang live ataupun setelahnya, sudah bisa memahami makna global hadis. Tadi kan kita baru membaca secara letter-let. Baik. Sekarang teman-teman kita lebih dalam untuk mempelajari hadis ini dan insya Allah mengambil hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran, mutiara-mutiara yang sangat mahal. Yang pertama, bahwasanya semua jiwa pasti akan mati. Tidak terkecuali. Termasuk para nabi-nabi. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan meninggal. Bahkan manusia terbaik pun, yaitu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Dan kisahnya sudah sangat masyhur di tengah-tengah umat Islam. Beliau meninggal dan sampai hari ini kuburannya pun masih bisa diziarahi oleh umatnya. Bahkan disunnahkan kita untuk menziarahi kuburan beliau, mengucapkan salam kepada beliau SAW. Berarti semua orang akan meninggal. Semua orang akan menemui ajalnya dan akan dieksekusi oleh malaikat maut. Hanya saja teman-teman sekalian, kita akan bicara di mutiara yang pertama ini tentang masalah kepastiannya mati, insya Allah dengan dalil-dalilnya. Setelah itu kita akan kembali untuk ke mutiara yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Seperti biasa tentunya.
Maka saya akan coba teman-teman sekalian biidznillah coba mengangkat bahasan khusus dulu tentang masalah kematian. Kita perlu ketahui teman-teman sekalian, tadi yang saya bacakan ayat itu dalam surah Al-Imran ayat 185 ya. Kembali saya ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lanjutannya, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat disempurnakan pahala kalian, balasan kalian akan dapat. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Dan ini tidak mungkin luput dari siapapun. Termasuk Nabi Muhammad SAW tadi saya katakan, dan Allah ceritakan itu dalam surah Az-Zumar ayat 30. Surah Az-Zumar ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau hai Muhammad akan mati, dan mereka pun akan mati. Maksudnya selain daripada kamu semua juga akan mati. Juga Allah memastikan hal tersebut dalam surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat 34-35. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul mauti wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Al-Anbiya 34-35. Artinya, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kau, hai Muhammad. Artinya jangankan kamu, semua orang sebelummu pun mati, sesudahmu pun akan mati, kamu juga akan mati. Maka jikalau kau mati, apakah mereka akan kekal? Orang-orang kafir, orang munafik itu. Maka tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Maksudnya, nikmat apakah kau syukuri, cobaan apakah kamu bersabar. Karena pernah kita jelaskan teman-teman sekalian, di dalam konsep agama kita, harus berimbang antara nikmat yang kita nikmati dan kita syukuri dengan cobaan yang kita sabari. Ada orang mau nikmat tapi tidak mau ada cobaan. Tidak bisa. Allah SWT sudah mengatakan dalam ayat ini, kami pasti akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Sesuatu yang kau senangi dan kau tidak senangi. Ada saatnya kamu kenyang, ada saatnya kamu lapar, ada saatnya kamu sehat, ada saatnya kamu sakit. Ada saatnya kamu muda kuat, ada saatnya kamu tua. Ada saatnya kamu hidup, ada saatnya kamu mati. Ya, gitu. Nah di sini kita, pada saat nikmat ada, kita bersyukur. Pada saat cobaan ada, kita bersabar. Ya, seperti itu. Dan ini harus berimbang ya. Mati ini teman-teman sekalian, digambarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan luput dari siapapun dalam surah An-Nisa ayat 78. Surah An-Nisa ayat 78. Silakan dibuka di aplikasi handphonenya yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, pasti mati akan mendatangi kamu. Kendati pun kamu berada di benteng yang tinggi juga kokoh. Jadi walaupun berusaha sembunyi dimanapun, pasti akan datang malaikat maut mencabut ruh. Demikian pula dengan surah Al-Jumu'ah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala gambarkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya pasti akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
Ayat lagi jelaskan pasti akan mati, dan saat itulah mulai ada hisab. Mulai kita lihat apapun teman-teman yang kita kerjakan di muka bumi ini, dari kebaikan sekecil apapun kita akan temukan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan, senyum dengan muslim, sedekah dengan sepotong roti, apalah ya, kita akan lihat, akan kita temukan hasilnya. Oleh karena itu kalau Anda beribadah teman-teman sekalian, ini nasihat buat diri saya dulu, kemudian teman-teman sekalian ingat, ibadah itu bukan Allah yang butuh, tapi kita yang butuh terhadap ibadah tersebut. Kita yang akan merasakan nanti balasannya. Kalau orang beribadah dengan maksud bahwasanya Allah butuh, dia seperti store kewajiban. Seperti dia kerja di perusahaan, yang penting dia kasih tugasnya ke perusahaan lalu dia terima gajinya. Bukan seperti itu kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak butuh dengan amal-amal kita. Dalam sebuah hadis qudsi yang sahih, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, amal-amal yang aku perintahkan kepada kalian, sesungguhnya untuk kalian, aku kembalikan buat kalian. Ditugaskan lalu kemudian diberikanlah balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak butuh semua itu. Nah kalau kita mengubah persepsi kita teman-teman sekalian, ternyata ibadah yang kita kerjakan, kita yang membutuhkannya, maka kita akan lebih khusyuk dalam sholat. Kita akan lebih maksimal dalam bersedekah. Kita akan terus mengejar membaca Quran, zikir, berdoa, jenguk orang sakit, bakti sama orang tua, karena kita tahu kita butuh dengan amal itu. Nah ini konsep yang benar. Sekali lagi ini konsep yang benar. Yang butuh amal Anda adalah Anda sendiri. Jangan sia-siakan itu. Jangan seperti store kewajiban kepada Allah. Tapi memang sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kepatuhan. Ya, rasa cinta. Ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus difahami baik-baik tentang masalah ini. Kita akan terima semua itu. Ya, dan Allah SWT akan beritahu. Begitu juga dengan amal buruk. Sekecil apapun dari dosa yang kita lakukan, Allah SWT mengatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dia pasti juga akan melihatnya. Ya. Ayat yang lain tentang masalah kematian, surah Qaf ayat 19. Surah Qaf ayat 19 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sakaratil maut, proses pencabutan ruh itu, dengan sebenar-benarnya, kata Allah. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Ya. Manusia selalu berusaha lari, tapi tidak akan mungkin dia bisa lari. Ini semua dalil jelas, ayat demi ayat kita bacakan. Ya. Jadi nggak mungkin orang luput dari kematian tersebut. Kemudian juga dalam surah Al-Waqi'ah ayat 60. Surah Al-Waqi'ah ayat 60. Renungi baik-baik teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, nahnu qaddarna bainakumul mauta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bunyinya, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Al-ayat yang artinya kami telah menentukan kematian di antara kamu, pasti semua mati. Dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Mau ototnya besar, mau kaya raya, mau punya prajurit banyak, mati. Gak bisa luput dari itu. Ya. Jadi kita sebenarnya ini adalah calon-calon mayit semuanya. Ya. Itu predikat abadi, calon mayit. Kemudian juga Al-Waqi'ah, masih surah yang sama. Kalau tadi ayat 60, ada juga diulangnya Allah SWT ayat 83 sampai 87. Ini tentang prosesi ruh yang keluar. Al-Waqi'ah 83 sampai 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghaira madinina tarji'unaha in kuntum sadiqin. Allahu Akbar. Artinya, maka mengapa ketika nyawa sampai ke kerongkongan, padahal kamu pada saat itu melihat, bagaimana pada saat nanti ruhmu sampai di kerongkongan dan kau lihat, kita semua akan menyaksikan itu.
Malaikat maut cuma kita yang lihat, orang lain tidak lihat. Lalu kemudian dia cabut ruh sampai ke kerongkongan, kita rasakan dikeluarkan. Padahal kamu ketika itu melihatnya dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Maksudnya kami kalau Allah menggunakan kata kami berarti Allah memerintahkan para malaikat lebih dekat kepada calon mayit ini daripada kamu. Walaupun kita berdiri di sebelah dia, malaikat maut tetap lebih dekat kepada si mayit tadi. Lebih rapat. Tapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai, kamu tidak mengembalikannya? Kenapa kalau memang kau ini sebenarnya tidak dikuasai, maksudnya bukan dimiliki oleh Allah? Mengapa kamu tidak kembalikan ruh itu, nyawa itu ke tempatnya? Jika kamu adalah orang-orang yang benar. Sebenarnya makna madinin juga adalah kalau kau tidak meyakini mati itu akan datang. Baik, orang yang pas mau mati, coba kembalikan ruhnya pada dia. Kan hampir setiap hari ada orang mati kan. Apalagi teman-teman yang berhadapan dengan rumah sakit segala macam. Tahu masalah itu. Coba kalau memang betul kematian itu bukan tanda dikuasainya seorang hamba oleh penciptanya, coba kembalikan. Mereka itu tidak mampu. Ya. Jadi ini diantara dari ayat Al-Quran yang jelas sekali bahwasanya mati itu akan ada. Dari hadis Nabi SAW cukup banyak sekali. Di antaranya hadis yang masyhur, hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani atau dihasankan lebih tepatnya. Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik." Umur umatku, kata Nabi SAW, pasti kalaupun lewat sedikit sekali antara 60 sampai 70. Ini yang umumnya. Ada yang meninggal sebelumnya, ada yang meninggal sebelumnya, tapi ini yang umum mayoritas terjadi. Dan sangat sedikit di antara mereka yang melewati itu. Ibnu Majah sebutkan ini di nomor 4236. Dan Tirmidzi disebutkan di nomor 3550. Berarti kan menandakan pasti mati. Sedikit yang melewati, maksudnya tidak ada yang melewati. Kalaupun ada sampai 80, 100, itu bisa dihitung jari. Ya. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita teman-teman, kenapa kita pelajari poin ini? Kenapa kita jadikan sebagai poin pertama? Padahal kita bisa membahas sebenarnya tentang Nabi Musa, kita bisa bahas tentang malaikat maut, tapi saya tidak meletakkan itu di poin-poin pertama, karena bagi saya ini mutiara termahal ini. Terlalu banyak orang lalai. Setiap hari pada saat bangun, program di pikirannya dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia makin dekat dengan kuburnya. Tidak ada tempat untuk lari. Mau lari kemana? Terus lalai. Bahkan sudah tua pun, sudah rabun matanya, mungkin sudah memutih rambutnya, sudah melemah badannya, makin jadi-jadi dengan kemaksiatan kepada Allah SWT. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Ibnu Majah, An-Nasai, Ahmad, semuanya meriwayatkan rahimahullah, dan ini hadis sahih. Kata baginda Nabi SAW, "Akthiru dzikra hadhimir radzat, yakni al-maut." Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Saya kenikmatan dunia. Ya. Di dalam lafaz yang lain, lafaznya At-Tabarani dan juga Al-Hakim, "Akthiru dzikra hadhimil ladzat al-maut fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi liqin min al-'aishi illa wassa'ahu alayhi wa la dzakarahu fi sa'atin illa dhayyaqaha alayhi." Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, maksudnya kenikmatan dunia, yaitu kematian, karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingatnya di waktu sempit kehidupannya, lagi susah, lagi lapar, lagi di PHK, lagi segala macam cobaan hidup lagi ada. Kalau dia ingat mati, kecuali itu akan melonggarkannya
atau melonggarkan kesimpitan hidup orang itu. Toh juga saya akan mati. Misal gitu ya. Itu sabda Nabi SAW ya. Dan tidaklah seseorang mengingatnya di waktu dia lagi lapang, kecuali akan menyempitkan keluasan hidup orang tersebut. Maksudnya menyempitkan celah-celah di mana dia bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini disebutkan dalam Jami'us Shaghir di nomor 1222 ya. Maka ini teman-teman sekalian dalil-dalil yang sangat jelas tentang masalah kematian itu pasti ada. Dan banyak sekali sebenarnya dalilnya ya. Ini sebagian saja, sekelumit yang kita ambil. Dan Nabi SAW menjadikan orang yang suka menjadikan kematian sebagai sebuah peringatan bagi dia. Toh dia juga akan mati ya, seperti itu kurang lebih. Itu adalah orang mukmin yang paling cerdas. Dengarkan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad hasan nomor 4259 dan Syekh Albani menyebutkan dalam As-Sahihah di nomor 1384. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah satu hari bersama Rasulullah SAW. Faja'ahu rajulun minal ansar. Datang seseorang dari Ansar. Fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai utusan Allah, siapakah orang mukmin yang paling afdal? Ini kecerdasan sahabat ini bertanya ya. Karena dia ingin mencapai derajat itu. Kita sekarang sudah beriman ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang beriman ini yang paling afdal, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala ahsanuhum khuluqa. Setelah faham syariat, diamalkan orang-orang mukmin, siapa yang paling baik di antara mereka? Yang paling baik akhlaknya. Tata kerama, dermawan, ramah, senyum dan segala macam. Kemudian qala fa ayyul mu'minina akyas. Kalau begitu akhlak kami sudah tahu, berarti itu yang paling afdal. Kalau ada dua orang mukmin A sama B, si A sama B sama-sama ibadahnya, sholat malamnya, sholat duhanya, sholat wajibnya, segala macam hal penampilannya mirip pun menandakan orang beriman. Siapa di antara mereka yang paling afdal? Yang paling baik akhlaknya, yang paling ramah, yang paling dermawan, yang paling suka senyum dan seterusnya. Lalu orang ini dengan cerdasnya bertanya, radhiyallahu anhu, walaupun tidak disebutkan namanya, cuma dari seorang Ansar, dia mengatakan, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Ini luar biasa menandakan kecerdasan sahabat ini. Qala aktsaruhum lil maut dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaikal akyas. Yang paling cerdas orang beriman adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus atau yang paling banyak memperindah persiapan untuk menghadapinya. Amal-amal saleh. Mereka adalah orang-orang yang paling cerdas. Nah ini luar biasa hadis ini teman-teman sekalian. Hadis ini memang layak sekali untuk kita jadikan sebagai closing bahasan dalam masalah kematian ya sebenarnya. Karena banyak sekali dalil kalau kita mau bahas tentang masalah kematian. Tapi tentu kita juga sampai sini karena masih ada poin-poin mutiara yang lain yang kita ingin bahas dari hadis. Cuma ingin saya titik beratkan dari sekian banyak dalil ini teman-teman sekalian, menjelaskan kepada kita bahwasanya mati itu pasti akan datang. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, aku tidaklah pernah melihat suatu yang yakin, yang pasti, kecuali ya, atau seperti kematian. Tidak bisa orang lupa, setiap detik kita bisa menghadapi kematian. Teman-teman buka matanya, buka pikirannya, buka hatinya. Setiap detik kematian bisa datang. Beliau mengatakan, namun disayangkan sekali, sedikit orang yang mau mempersiapkan diri untuk itu. Ini dinukil oleh Imam Qurtubi dalam tafsir beliau dari perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ya. Jadi ini luar biasa teman-teman sekalian bagaimana mereka mengingatkan satu sama yang lain ya. Rabi ibn Haytham rahimahullah, salah satu tabi'in yang masyhur. Beliau teman-teman sekalian
menggali sebuah liang lahat ya, di belakang rumahnya. Bisa kita bahasakan kuburan, tapi sebenarnya lebih tepat liang lahat karena dia bukan untuk dikubur di situ sebenarnya. Hanya dijadikan sebagai bahan muhasabah. Setiap hari dia masuk ke lubang tersebut, dia duduk sendirian merenung dinding kuburan yang sempit tanah. Lalu dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ada ayat yang menjelaskan tentang nanti akan ada orang-orang yang menyesal pada hari kiamat. Semoga kita tidak termasuk ini ya. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia lagi. Untuk apa? Untuk duduk lagi sama istri, suami, anak-anak, untuk mengembangkan usahaku, untuk membangun instansi yang aku sudah programkan, untuk masuk ke ajang politik bersaing lagi, supaya aku bisa jadi presiden, jadi menteri, jadi... Bukan. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Semoga pada saat kau kembalikan aku ya Tuhanku, aku bisa mengerjakan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Yang dia nyesali nanti, yang kita sesali, naudzubillah teman-teman, pada saat meninggal itu, kok dulu sholat duha aku itu ada yang luput ya, kok dulu aku tidak sempat sholat di masjid ya, kok itu ada orang miskin tidak sempat aku sedekah, kok orang tua aku nggak sempat aku bakti, kok teman-temanku yang sakit aku tidak jenguk, kok kenapa majelis ilmu yang itu aku tidak hadiri. Itu yang orang sesali pada saat mati. Berharap kembali ke dunia, sujud sekali lalu mati. Saking butuhnya dengan amal saleh. Beruntung sekali teman-teman sekalian. Orang-orang yang betul-betul mengisi waktunya dengan baik. Mengisi waktunya dengan baik. Hasan Basri berkata, wahai anak Adam, kau ini hanya hitungan. Kau ini hitungan. Setiap kali kau bangun di pagi hari, berkuranglah hitunganmu itu. Jangan ikuti orang muslim, sibuk ulang tahun. Oh, makin jadi-jadi. Makin jadi-jadi. Makin di ulang tahun, mabuk-mabukan, makin berzina, makin na'udzubillah. Selain memang ulang tahunnya tidak ada dalam Islam. Ada ulang tahun dalam Islam, tradisi mereka. Tiup lilin, makan kue, pesta-pesta. Akhi dan ukhti, bertambah satu hari saja, syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bergegas kalau punya dosa, taubat. Bergegas menyempurnakan ibadah kalau tadinya kita belum beribadah. Sampai Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, sudah semestinya seorang mukmin mengejar amal-amal ibadah dia yang berkurang, yang kurang. Bahkan yang bisa diqadha sama dia. Kalau memang ada yang bisa diqadha, tentu tidak semuanya ya. Misal dia udah biasa baca istighfar satu hari 100 kali. Menjalankan sunnah Nabi SAW. Satu hari dia lalai, dia sakit, dia nggak sempat. Tiba hari kedua, nggak ada salahnya dia membaca lagi istighfar itu. Segera, karena kemarin dia tidak sempat baca. Atau hari ini dia baca 200 karena kemarin 100 luput misalnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatkan bagi dia. Ya. Juga sisi yang lain, kematian itu bagi orang beriman ini, yang memang mempersiapkan dirinya beramal saleh, adalah awal segalanya. Awal segalanya. Mati itu kebahagiaan. Mati sama dengan kebahagiaan bagi orang beriman. Bahagia. Lepas dari segala macam cobaan dunia. Lapar, haus, ngantuk. Segala macam. Gangguan orang, fitnah, gunjing. Sukses, gagal. Berhasil sekali. Turun lagi nanti. Nggak ada lagi semua. Sudah selesai. Ahli surga makan bukan karena lapar. Orang kalau makan karena lapar, maka dia targetnya bukan menikmati, tapi menghilangkan laparnya. Anda pernah lapar kan? Pada saat Anda lapar, targetnya adalah menghabiskan makanan itu. Bagaimana hilang laparnya? Maka orang lapar tidak perlu mengetahui makanan enak atau tidak. Tapi kalau orang tidak lapar, maka dia akan nikmati makanan. Begitu keadaan ahli surga. Mereka makan bukan karena lapar. Mereka minum bukan karena haus. Ya.
Bahkan dinukil dari beberapa pendapat ulama, di surga orang sudah tidak tidur lagi. Kenikmatan abadi. Luar biasa kenikmatan yang selalu selamanya, kata Allah SWT, khalidina fiha. Kita sedang menuju kepada itu. Makanya para salaf, kalau ada yang mau meninggal antara mereka, teman-temannya datang mengatakan berita gembira buat kamu. Orang mau mati dibilang berita gembira. Kalau kita yang belum paham agama kadang-kadang nangis. Enggak. Berita gembira buat kamu. Mereka senyum. Karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah. Sebentar lagi kau akan ketemu dengan Rasulullah SAW. Sebentar lagi kau akan melihat hasil daripada amal solehmu. Gembira. Mereka sangat gembira. Dan Allah jelaskan dalam Al-Quran masalah itu. Orang mukmin kalau meninggal dunia, maka akan datang malaikat yang menjelaskan kepada mereka, mengatakan, Allah khawfu, jangan kalian takut. La khawfun alaikum wala antum tahzanun. Ya. Allah jelaskan dalam ayat Al-Quran ya, tapi ini kurang lebih perkataan malaikat mengatakan bahwasanya jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Jadi gembira buat mereka. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah kematian bagi orang kafir, orang munafik, akhir segalanya. Selesai urusannya. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, gak ada lagi pertolongan. Anaknya yang muslim, biar doakan dia gak ada gunanya. Gak bisa lagi. Ini musibah paling besar, na'udzubillah. Orang meninggal dalam keadaan ini. Makanya Allah SWT mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini tiket paling mahal. Jangan pernah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Karena walaupun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama dia belum membatalkan keislamannya, meninggal dalam keadaan berzina, minum khamr, mencuri, segala macam. Kalau dia tidak sempat taubat dan berat, amal solehnya tidak mencukupi untuk mengimbangi nanti itu ditimbangan amal, dia masuk neraka dulu. Tapi diistilahkan dengan usatul mukminin, mereka ahli maksiat dari orang-orang kalangan orang beriman, setelah bersih dosanya akan dimasukkan ke dalam surga. Sampai banyak riwayat yang sudah saya jelaskan ya, kalau teman-teman lihat di playlist YouTube ada kajian kita tentang kajian kitab ya Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Itu insya Allah teman-teman saya ajak untuk mengikuti. Saya akan mereview kembali, tapi memang tentang bab nerakanya saja ya. Itu di hari Senin sore, 3:30 sore waktu Indonesia Barat, insya Allah kita ada kajian membahas kumpulan doa-doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan itu ada, kita sekarang sedang membahas doa-doa akhir di tasyahud akhir sebelum salam. Nah di antara doakan itu Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur. Kemarin sudah kita jelaskan tentang masalah kuburan. Nanti kita akan masuk insya Allah Senin akan datang nih, wa a'udzubika min adzabi jahannam. Dan jauhkan kami dari siksa api neraka jahannam. Itu akan kita jelaskan juga. Nah, orang-orang beriman yang bermaksiat, di situ disebutkan banyak riwayat, mereka kalau dia orang beriman akan keluar dari neraka. Dan mereka akan dicelupkan, dimasukkan ke sungai atau laut kehidupan, sungai kehidupan. Maka mereka akan tumbuh ya, bersih dari luka-luka mereka segala macam itu, sebagaimana tumbuhnya tanaman di saluran air. Berwarna kuning-kuning. Kata Nabi SAW, tidakkah kalian melihat mereka tumbuh seperti berwarna kuning kehijauan dan masih lemas? Nah, seperti itu kurang lebih. Tapi bagi orang kafir, naudzubillah selamanya. Tentu juga kita sebagai orang beriman teman-teman, jangan terus lalai dalam kemaksiatan. Karena kalau kita lalai dalam kemaksiatan selalu saja tidak mau taubat, maka kita akan merasakan neraka dulu, naudzubillah. Sebelumnya sisa kubur. Untuk apa? Kenapa enggak langsung jadi orang selamat aja? Ya kan? Jangan menjadi orang yang merepotkan diri. Maka jadilah orang mukmin yang cerdas. Setiap hari dia akan mengisi hari-hari, detik-detik hidupnya, semua persiapan amal yang akan dia lakukan. Dan ingat, sekali lagi ingat saudaraku seiman, amal yang Anda lakukan untuk Anda, Allah tidak butuh. Sehingga maksimalkan. Ini mutiara pertama dari hadis yang kita ambil.
Mutiara yang kedua, sebenarnya sudah saya singgung pada pertemuan yang sebelumnya, tentang masalah Musa alaihissalam. Musa alaihissalam termasuk nabi dari ulul azm. Ada 124 ribu nabi, di antaranya 313 rasul. Sudah sering saya jelaskan perbedaan nabi sama rasul. Kalau nabi, seseorang yang Allah utus tidak membawa syariat baru, tapi mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Kalau rasul, seseorang yang membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya. Makanya rasul jumlahnya sedikit, 124 ribu nabi, di antaranya 313 rasul. Yang wajib kita imani, tahu kisahnya, tahu namanya, ya, 25 nabi dan rasul. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, ada di antara mereka yang sudah kami ceritakan, hai Muhammad, ada di antara mereka yang juga yang belum kami ceritakan kepadamu dan umatmu. Yang jelas, teman-teman sekalian, dari 25 nabi dan rasul ini, mengerucut lagi ada pemimpin mereka, dikenal dengan ulul azm 5. Ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. 5 ini. Nanti ngerucut lagi, yang paling afdal di antara 5 ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi kita yang mulia. Kekasih kita semua, kasih orang beriman tentunya. Semoga Allah satukan kita bersama beliau di surga, ya, tertinggi insya Allah. Nah, Nabi Musa adalah satu dari nabi-nabi ulul azm, terpilih, gitu kan. Makanya namanya sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran. Tidak kurang dari 120 kali disebutkan Musa alaihissalam. Hampir rata-rata surah-surah dalam Al-Quran, apalagi surah panjang itu ada kisah Musa alaihissalam. Ya. Walaupun tidak ada surah namanya surah Musa, nggak ada. Nabi-nabi lain ada, surah Yunus, surah Ibrahim, surah Hud, ya, surah Yusuf, ada kan? Surah Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Tapi Musa nggak ada. Cuman kisah Musa alaihissalam kalau kita perhatikan, kalau Anda sering baca Quran, apalagi Anda mengkhatam, Anda ulangi lagi, tidak asing lagi. Terulang-ulang kisah Musa alaihissalam dalam Al-Anbiya. Dari Al-Baqarah ada, Al-Imran ada, terus dalam surah-surah ini ada. Dalam Al-Qasas, hampir semuanya surah ini ada nama-nama Musa alaihissalam. Nah, banyak sekali disebutkan. Bahkan lebih banyak disebutkan namanya daripada Nabi Muhammad SAW sendiri. Tapi bukan berarti lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW ya. Cuma memang banyak hal yang kita disuruh ambil pelajaran dari kisah beliau. Termasuk yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu di hadis sebelumnya ya. Hadis nomor 128 tentang kisah beliau alaihi salatu wassalam dengan Khidir alaihi salatu wassalam. Jadi memang Musa alaihissalam punya kisah sendiri dan Nabi mulia yang perlu kita ketahui kisahnya kurang lebih seperti itu. Tapi yang saya sebutkan pada kesempatan ini adalah kurang lebih 120 kali disebutkan namanya yang saya temukan datanya gitu ya. Dan banyak sekali yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah beliau. Di antaranya tentu kisah yang unik ini. Yaitu kisah bagaimana dia berhadapan dengan malaikat maut. Ya. Kemudian dia memukul malaikat maut. Ini kan kalau nggak dijelaskan dengan benar orang bisa salah fahamin. Berarti manusia bisa lawan malaikat. Nah ini perlu diluruskan. Tentu jawabannya tidak bisa. Di sini malaikat bukan datang dalam postur aslinya malaikat. Tapi datang dalam rupa manusia. Maka pada saat malaikat mau datang dan mengatakan kepada Musa alaihissalam, ya, jawablah panggilan Tuhanmu. Dia mau matikan. Musa alaihissalam di sini memukul malaikat maut bukan karena tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat maut dalam bentuk manusia, ada kemungkinan ini malaikat atau bukan. Maka Musa alaihissalam menamparnya. Karena bahasa ini bahasa berat. Jawab panggilan Tuhan maksudnya, saya akan matikan kau sekarang. Mirip kalau ada orang datang kepada kita lalu mengatakan, saya akan matikan kau sekarang. Saya lihat ini manusia. Siapa kau ini mau matikan saya gitu ya. Seakan-akan akan menyerang dia. Ya, karena proses pencabutan ruh kan akan dicabut ruhnya. Gitu. Dikeluarkan. Dari ubun-ubun ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, yang perlu kita pahami adalah bukan berarti Musa alaihissalam membangkang terhadap perintah Allah. Bukan juga malaikat maut tidak bisa melawan. Jangan itu yang difahami, jangan itu yang dibahas. Yang kita sedang bahas adalah
bagaimana mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan apa yang terjadi tentang Musa alaihissalam di akhir hidupnya. Mukjizatnya di sini. Karena kalau bukan mukjizat Nabi Muhammad SAW tidak sampai kepada kita informasi ini. Sebagaimana juga kisah beliau sama Khidir alaihissalam. Itu satu sisi. Sisi yang lain, di sini Musa alaihissalam manusia biasa. Datang manusia kepada dia lalu tiba-tiba mengatakan, kau akan saya matikan. Maka yang terjadi dia melawan, gitu kan. Andai saja Musa alaihissalam sudah tahu dari awal ini adalah malaikat maut, tentu dia tidak akan melawan. Karena sudah tahu seorang nabi. Kita saja orang-orang beriman bukan di kalangan nabi tahu kalau malaikat maut datang nggak mungkin kita melawan, gitu kan. Seperti itu. Dan ini berarti Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah mengatur semua takdir hamba-hambanya lebih tahu hikmah kenapa terjadi seperti ini dan kenapa sampai kepada kita. Membuktikan juga bahwasanya malaikat maut juga makhluk. Nanti akan kita jelaskan di mutiara yang ketiga insya Allah masalah itu ya. Yang jelas Musa alaihissalam punya kisah unik di sini dan dia pun ya, melakukan ini pada malaikat maut sampai malaikat maut kembali kepada Allah lalu mengatakan kepada ya, malaikat maut sesungguhnya ya, malaikat maut mengatakan ya Allah engkau mengutus aku kepada hamba-Mu yang tidak mau mati. Maka Allah mengembalikan matanya. Setelah itu ya Allah SWT mengatakan kembalilah kepada hamba-Ku dan katakan kalau dia masih mau hidup lagi maka dia boleh meletakkan tangannya di atas punggung sapi. Berapa bulu yang tersentuh dengan tangannya itu atau kalau diangkat tangannya ada bulu yang melekat ya, begitulah jumlah umur per satu bulu 1 tahun. Maka malaikat maut kembali lalu menyampaikan itu. Disitulah Musa alaihissalam mengatakan baiklah kalau gitu sudah ada informasi. Sekarang dia sudah lebih menyadari tentang malaikat maut ini memang utusan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mengatakan kalau setelah itu apa lagi? Setelah saya dikasih umur yang panjang tambahan pun per 1 bulu 1 tahun, kata malaikat maut, kau akan mati. Maka kata Musa alaihissalam kalau gitu matikan saya sekarang. Kemudian dia minta kepada Allah SWT agar dimatikan jarak lemparan batu dari Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa. Lalu Nabi SAW memastikan di penutupan hadits mengatakan demi Allah kalau saya lagi ada di Baitul Maqdis saya tunjukkan kalian di mana kuburannya. Lalu Nabi SAW sebutkan cirinya. Apa cirinya? Cirinya adalah dia ada di pinggir jalan di atas gundukan tanah berwarna merah kan begitu dikatakannya. Demi Allah kata Nabi SAW di akhir hadis sekiranya aku di sisinya di sana Baitul Maqdis niscaya benar-benar aku perlihatkan kuburnya Musa kepada kalian berada di samping jalan di sisi bukit merah. Nah bukan tumbukan tanah, di sisi bukit merah. Ya. Juga saya ingin tambahkan di sini teman-teman, mungkin yang pernah ke Palestina ya. Kami pun di Uhud Tour, di travel kami, bolak-balik alhamdulillah kita berangkat ke sana. Dan ada tulisan buku saya sudah terbit, Palestina yang terlupakan. Setelah saya bolak-balik ke sana, sekitar alhamdulillah 3-4 kali. Saya melihat kok umat Islam banyak yang belum ke sana ya. Karena sebenarnya ke sana itu termasuk bagian salah satu masjid yang kita dianjurkan untuk mendatangi Baitul Maqdis ya. Nah di sini teman-teman sekalian ada sering tour city dilakukan dan itu saya lihat hampir semua travel yang dari Indonesia pun dari Malaysia yang masuk ke Palestina mengambil paket itu. Mereka sering mendatangi makam-makam, ya. Makam Nabi Yunus di satu wilayah ya. Sehingga saya namanya Haihul ya atau lupa saya nama kotanya itu. Terus kemudian makam Nabi Musa ya. Subhanallah waktu awal saya masuk Palestina dulu, saya bimbing jemaah, saya ikutin itu semua satu paket. Namun tujuannya bukan untuk mendatangi makam-makam ini, tapi saya ingin tahu dan saya tanya. Saya tanya penjaganya orang Palestina karena ngerti bahasa Arab, alhamdulillah saya tanya dia. Sebenarnya saya mau tanya. Ini makam maksudnya prasasti atau kuburan. Pernyataan mereka sendiri teman-teman perhatikan baik-baik. Para penjaga makam itu mengatakan ini adalah prasasti.
Nggak ada kuburan di bawahnya, itu nggak ada. Nah ini penting untuk digarisbawahi teman-teman sekalian. Jadi kalau satu waktu Anda ke Palestina, nggak usah repot-repotkan diri untuk ke sana. Karena yang mereka namakan makam Nabi Musa, terus dibuatkanlah kayak kuburan begitu besar, ada masjidnya, jauh sekali dari Baitul Maqdis. Jauh sekali. Kalau seingat saya, kalau saya tidak salah antara 20 sampai 25 menit perjalanan dari Baitul Maqdis ke makamnya Nabi Musa. Yang mereka selalu datangi. Perhatikan apa hadis di sini berbunyi. Kuburan Nabi Musa alaihissalam berada jarak lemparan batu dari Baitul Maqdis. Ya. Lemparan batu itu sejauh apa sih? Gitu. 10 meter, 20 meter, anggap 100 meter misalnya. Sudah jauh sekali 100 meter kalau ada orang bisa melempar sampai 100 meter batu. Yang Anda percaya apa yang orang-orang buat dari khurafat seperti yang tersebar sekarang atau hadis Nabi SAW. Tentu harusnya kita percaya hadis Nabi SAW. Nabi SAW memastikan di sini. Sesuai dengan permintaan Musa AS, minta agar dimatikan, dikubur jarak lemparan batu dari Baitul Maqdis. Nabi SAW disebutkan di pinggir jalan di dekat Baitul Maqdis, di gunung atau bukit berwarna merah. Gitu. Dan perlu Anda ketahui ya, kita dalam Islam tidak dikhususkan atau tidak ada dalam perintah agama kita khusus mendatangi makam-makam nabi-nabi ini. Karena orang buat banyak sekali. Ya, di Jordan juga ada, mereka buat segala macam makam. Ya, padahal sebenarnya belum ada kepastian semua itu. Karena makamnya Nabi Syuaib sekian panjang gitu. Bahkan di lokasi Baitul Maqdis sendiri yang kurang lebih 14.000, ya seingat saya sekitar 14.000 meter ya, 1,4 hektar ya. Luasnya kalau saya tidak salah, luas itu kurang lebih. Itu ada satu bangunan tua, sekarang jadi seperti sekolah gitu kan. Kebetulan di situ dijadikan sekolahnya Syekh Yusuf. Syekh Yusuf ini imam. Saya kenal beliau karena setelah saya tahu ternyata beliau angkatan Universitas Islam Madinah juga, tapi beliau senior kami tentunya. Kemudian kami bawa jemaah, biasanya beliau ceramah, sampaikan nasihat. Ternyata di madrasah beliau itu di dalam lokasi masjid itu, ya, tentu di dalam lokasi yang sekitar 14.000 meter. Kalau misalnya kita gambarkan meja ini, di paling depan ada namanya Masjid Kibli, ya, itu yang paling depan. Kemudian Anda biasa lihat yang kubahnya emas, kubat sakhra, itu semua masih dalam lokasi area masjid ya. Dimanapun kita sholat kita dapat keutamaan tentunya. Dan Anda bisa kembali ke buku kami, Palestina yang terlupakan, cukup banyak keutamaan. Negeri Syam, Palestina, Baitul Maqdis sudah kami sebutkan semuanya. Tapi jelas hadis-hadis mulia banyak sekali. Di antaranya yang Nabi Sulaiman AS memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar siapapun yang datang ke Baitul Maqdis sholat, ya, setelah beliau renovasi ya, maka diampuni dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW. Yang jelas teman-teman sekalian, di situ ada makam Nabi Sulaiman, panjang sekali, mungkin 10 meter lebih ya. Ditutup sama gorden. Lalu Syekh Yusuf sendiri mengatakan, ini ya Khalid makam, bukan kuburan Nabi Sulaiman AS. Tapi mereka yakini begitu. Maka sampai sekarang tentunya karena beliau yang pegang dan semoga insya Allah selamanya tidak dikhususkan ziarah ke situ. Tapi beliau perlihatkan ini panjang sekali dari ujung tembok ke ujung tembok. Maka ini harus hati-hati diperhatikan. Ini tambahan informasi karena saya lihat banyak jemaah kita juga yang berangkat ke sana ya. Baik, ini yang berhubungan dengan Musa alaihissalam dan akhirnya beliau juga meninggal dunia, serta tidak dinukil riwayat bahwasanya Nabi SAW mengatakan datanglah ke kuburannya Syuaib ada di sini, Daud ada di sini, gitu kan? Di Palestina banyak sekali tuh, termasuk Daud alaihissalam. Saya pernah datang ke sana. Orang Yahudi pada menangis sana, meyakini itu adalah makamnya Nabi Daud alaihissalam. Tapi itu semua tidak ada kepastiannya. Dan saya pernah mendapatkan informasi dari sebagian guru kami, mereka mengatakan bisa dipastikan kalau Allah Subhanahu Wa Taala memang menjaga satu-satunya kuburan Nabi yang pasti adalah kuburan Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kepada umat manusia, inilah Nabi yang kalian ikuti di zaman akhir zaman ini. Ya, setelah beliau diutus tentunya sallallahu alaihi wasallam.
Mutiara yang ketiga yang kita bisa ambil teman-teman sekalian tentang malaikat maut. Nah, ada hal yang perlu kita perbaikin di sini. Seringkali mungkin Anda dengar ada perkataan mengatakan malaikat maut bernama Israel, ya, Israel. Maka coba kita telusuri di sini teman-teman sekalian, sumber tentang malaikat maut bernama Israel itu adalah berita dari Israiliyat, bukan dari syariat Nabi Muhammad SAW. Israiliyat maksudnya informasi dari ahli kitab sebelum kita. Jadi belum pernah ada hadis atau ayat Al-Quran menjelaskan kalau Jibril, Mikail, Israfil, ya itu disebutkan namanya. Tapi Israel nggak disebutkan namanya. Makanya setelah memaparkan surah Sajdah ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakan hai Muhammad, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan memastikan kamu atau akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Kata As-Sindi atau As-Sindi, penamaan Israel itu tidak satupun hadis yang derajatnya marfu, nggak ada yang bisa dipegangi. Al-Manawi, ya, dalam kitabnya Faidul Qadir, jadi 3 halaman 32 berkata, setelah menyebutkan bahwa malaikat maut itu lebih dikenal dengan Israel, beliau berkata, saya tidak menemukan nama Israel dalam riwayat. Syekh Albani ketika mengomentari pendapat At-Tahawi berkata, Imam Tahawi rahimahullah berkata, kami mengimani adanya malaikat maut, ya, yang ditugaskan untuk mencabut nyawa semesta alam, ya. Ini nama yang tertera dalam Al-Quran, maksudnya malaikat maut. Adapun penamaan malaikat maut dengan Israel sebagaimana yang sering dikenal manusia selama ini tidak ada sumber dasar dalilnya, akan tapi bersumber dari Israiliyat. Syekh Utsaimin rahimahullah, salah satu ulama Saudi yang sudah meninggal rahimahullah, berkata malaikat maut dikenal dengan nama Israel umumnya di masyarakat, namun ini tidak benar karena itu bersumber dari athar Israiliyat, maksudnya riwayat daripada orang-orang ahli kitab. Kita tidak wajib mengimani nama Israel tersebut. Jadi kami menamakan malaikat pencabut nyawa itu dengan malaikat maut. Karena Allah Ta'ala sendiri berfirman dalam surah Sajdah tadi, Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum. Katakanlah malaikat maut Allah menamakan dengan begitu, yang diserahi untuk mencabut nyawamu, untuk akan mematikan kamu. Ya, jadi ini perlu kita sampaikan tentang masalah nama, ya, yang dipakai atau sering disebarluaskan oleh orang-orang, ya, tentang masalah malaikat maut itu. Terakhir teman-teman sekalian, kita tutup dengan masih masalah kematian. Ada sering muncul pertanyaan teman-teman sekalian, ya. Apakah malaikat maut itu satu atau banyak? Ya. Maka ini sering kali tersebar. Dan bagaimana kalau seandainya ada orang atau terjadi kasus mati massal seperti terjadi tsunami, terjadi banjir, longsor dan segala macam, atau peperangan, kena bom, hancur. Bagaimana prosesnya nih? Ya, seperti itulah. Sering kali muncul pertanyaan seperti itu. Maka perlu kita berikan rincian di sini teman-teman sekalian. Secara zahir, ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang malaikat maut itu banyak, ya. Ayat pertama misalnya dalam surah Al-An'am ayat 61, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini Al-An'am surah nomor 6 ayat 61, ya, yang bunyinya hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Perhatikan kalimat rusuluna. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Allah menggunakan jamak di sini, ya, yang tidak melalaikan kewajiban mereka. Secara zahir berarti pencabut nyawa banyak utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah menggunakan rusul. Begitu juga dengan Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina tatawaffahumul malaikah. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikah. Malaikah jamak daripada malak. Jadi diwafatkan oleh para malaikat-malaikat. Jadi ini jamaknya, gitu kan.
Jadi ini secara zahir Al-Quran gitu. Para ulama telah menelah masalah ini cukup dalam. Kesimpulan terbaiknya adalah pada dasarnya malaikat maut itu yang memang memegang ya, tugas utama adalah satu. Tetapi ia memiliki pembantu-pembantu yang membantu dia untuk melakukan hal tersebut ya. Itu sangat masyhur hadis Nabi SAW, sesungguhnya hamba mukmin dalam hadis Bukhari Muslim, kalau ia berpisah dengan dunia ini, innal abda al-mu'min idza kana fi inqita' min ad-dunya. Saya langsung terjemahkan saja karena waktu ya. Sesungguhnya orang mukmin kalau akan berpisah dengan dunia ini dan menuju ke akhirat, maka turunlah kepadanya para malaikat dari langit yang memiliki wajah yang putih ya, seperti terangnya matahari. Mereka membawa kain kafan dari kafan-kafan surga, gitu kan, sampai duduk ya, yang dapat dijangkau dengan pandangan mata. Kemudian datanglah malaikat maut alaihissalam, duduk di bagian kepalanya, kemudian mencabut rohnya. Dan ini hadis sahih riwayatkan Ahmad nomor 18.063, gitu kan. Kemudian juga Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, limalakil mauti a'wanun minal malaika yukhrijuna ar-ruhu minal jasadi fayaqbiduha malakal maut idan tahaq ilal hulqum. Malaikat maut memiliki peran atau memiliki pendukung-pendukung dari kalangan malaikat, atau mereka para malaikat tersebut mengeluarkan ruh dari jasad. Hingga saat ruh itu sudah mencapai kerongkongan, maka malaikat maut mencabutnya. Jadi ada yang membantu dia. Tafsir Ibnu Katsir jadi 3 halaman 239. Ya. Jadi tidak heran kalaupun ribuan orang yang mati dalam waktu yang bersamaan, maka tetap mudah bagi malaikat maut, ya. Tetap mudah bagi malaikat maut karena banyak yang membantunya untuk mengeluarkan ruh tersebut, ya. Dan pada saat sudah sampai di kerongkongan atau di mana, baru dialah yang mengeksekusi itu. Ya. Ada sebuah statement yang menarik dari Imam Mujahid rahimahullah, salah satu tabi'in yang masyhur. Anna dunya baina yaday malakil mauti qad tasti baina yaday insani ya'khudhu min haitsu sya'. Sesungguhnya dunia ini di hadapan malaikat maut tidak ubahnya bagaikan sebuah piring yang posisinya berada di hadapan seorang manusia. Ia bisa mencomotnya sesukanya. Dinukil oleh Qurtubi ya, di jilid 14 halaman 94. Jadi sekalipun jaraknya jutaan kilometer, ya, maka malaikat maut memiliki postur tubuh yang besar menurut Imam Mujahid, dan dunia ini cuma seperti wadah piring. Kita kalau sebarin nasi ya di piring kita, walaupun banyak penuh, kan kita bisa comot yang mana saja kita mau. Ya. Itu gambarannya gitu. Jadi malaikat maut ya tidak ada masalah dengan itu semua. Dan ini sebenarnya tidak perlu terlalu kita rincikan sebenarnya. Maksudnya kita terlalu fikirkan itu. Yang penting bagaimana kita mempersiapkan masalah kematian ya. Cuman ini kan ada bahasan para ulama. Juga ada rasional kan, supaya orang menjawab syubhatnya orang dan tidak usah lagi dibahas lebih dalam nantinya gitu kan. Kalau seandainya PLN misalnya di Indonesia mau padamkan api, lampu, apakah dia harus datangi setiap rumah orang untuk dipadamkan? Saya tidak, nggak perlu. Ada sentralnya, selesai kan gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini jawaban tentang masalah malaikat maut ya. Jadi ada yang membantunya, hanya saja teman-teman sekalian, yang nanti eksekusi terakhir adalah malaikat maut. Dan Allah SWT berikan beliau alaihissalatu wassalam ya, kemampuan untuk bisa mencabut ya. Dan tentu kita semua juga akan menyaksikan itu. Tinggal tunggu waktunya, dan semoga Allah tutup kita dengan husnul khatimah.